Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bapak Rinto Setiawan dan juga ada Bapak Alessandro Rey, ahli hukum kita semua teman-teman ya. Dan langsung aja saya sampaikan ke teman-teman, openingnya ini buat teman-teman yang belum tahu ya, ini seputar mengenai penghapusan sanksi. Mungkin teman-teman yang belum tahu konteksnya bahwa SPT orang pribadi 2025 yang di Kortes ini kan kacau balau ya, dan kemudian diberikanlah perpanjangan waktu oleh Pak Purbaya secara omongan doang, kemudian dilaksanakan oleh Dirjen, Direktur Jenderal Pajak ya, melalui Perdirjen. Nah, akan langsung saya sampaikan ke teman-teman semua, ini adalah undang-undang. Jadi yang namanya negara hukum kan semua berawal dari undang-undang dasar, kemudian diturunkan ke undang-undang. Kita lihat. Jadi semua yang namanya sanksi itu diatur di pasal 7 Undang-Undang KUP. Jadi orang yang tidak lapor SPT tahunan itu kena denda senilai 100.000 gitu ya. SPT masa ya ada di sini ya teman-teman, tinggal baca aja di sini. Pengenaan sanksi ada 100.000 untuk SPT tahunan ya. Wajib pajak pada 100.000, wajib pajak badan serta 100.000 untuk SPT pribadi. Nah ini ya, denda 100.000 untuk orang yang tidak lapor SPT pribadi. Nah, dan di sini tidak dikatakan bahwa Perdirjen itu bisa mengubah aturan ini. Ini undang-undang teman-teman ya, dan undang-undang ini pasal 7 tidak memberikan keleluasaan kepada Dirjen, Direktur Jenderal Pajak untuk mengubah. Tapi dia bisa diberikan hak kepada Menkeu nih, wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan Menteri Keuangan (PMK) boleh-boleh aja mengatur gitu ya. Nah, tetapi tidak ada diberikan hak atau kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengubah pasal 7. Nah, ini tahun lalu nih, tahun lalu ketika konteks masih kacau balau yang pertama kali, juga sama nih, SPT tahunan ada penghapusan sanksi nih kalau orang terlambat lapor ya. Dia mengatakan pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum katanya ya. Lah, kepastian hukum tapi dengan cara melanggar hukum gitu. Dengan cara menghapus sanksi administrasi. Padahal dalam undang-undang tidak ada hak atau kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penghapusan sanksi. Itu hanya ada kepada Menkeu, itu pun mesti melalui PMK. Nah, kemudian ini adalah DJP tegaskan wajib pajak bisa mengajukan. Jadi kalau orang yang mau terlambat lapor SPT boleh diajukan, tapi sifatnya permohonan ya, dan bisa dikabulkan, bisa ditolak. Dan tiba-tiba sudah ada cap baru nih, sudah ada cap baru dari Direktur Jenderal Pajak ya, cap nomor 55 tahun 2026 tentang kebijakan perpajakan. Dia nggak berani ngomong mengenai penghapusan sanksi ya. Dia mengatakan kebijakan perpajakan sehubungan dengan SPT orang pribadi 2025. Nah, teman-teman mungkin sudah baca juga ya, untuk meningkatkan layanan dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan ya. Dia udah nggak berani nih ngomong demi kepastian hukum, udah nggak berani karena ini melanggar hukum ya. Nah, ini menimbang mengenai Undang-Undang KUP dan sebagainya ya, PMK 81 dan sebagainya. Jadi ini adalah cap Dirjen ya, keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nah, intinya WP orang pribadi akan dihapus sanksinya, sanksi administratif ya, mengenai terlambat bayar dan terlambat lapor. Terlambat lapor SPT dan terlambat bayar diberikan penghapusan sanksi kalau dia masih terlambat dalam rangka 1 bulan. Nah, oke, 1 bulan, intinya 1 bulan lah. Terlambat lapor maupun terlambat bayar, sanksinya dihapuskan dengan tidak diterbitkan STP. Jadi bukannya minta permohonan dulu, kemudian dikabulkan, tidak ya, tidak perlu. Langsung tidak diterbitkan STP. Dan lebih unik lagi adalah cap dirjen ini disampaikan kepada staf ahli dan sebagainya, kepada kepala KPP, kepala Kanwil, tapi nggak ada kepada WP, nggak ada kepada WP nih cap dirjen. Jadi kita semua nih bukan tujuan dari cap dirjen ini. Nah, dari Pak Bimo. Nah, bagaimana nih ahli hukum kita semua nih, Bapak Alessandro Rey bisa menanggapi permasalahan carut marutnya kewenangan yang tumpang tindih dan juga pelaksanaan hukum yang kacau balau di negara hukum ini. Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, ini pertanyaan praktikal ya, empirik, tapi tentunya kan harus dijawab dengan jawaban yang berasal dari pemahaman filosofis terlebih dahulu ya. Supaya kita kan tidak menjadi negara pajak ya, tax stat.
tapi menjadi negara hukum, Rechtsstaat, ya. Nah, kalau kita bicara hukum di negara hukum kita yang disebut dengan Rechtsstaat ini, maka yang menjadi panglima adalah hukum, supremacy of law. Tidak pernah digantikan supremacy of law menjadi supremacy of text. Nah, itu belum pernah ada. Mungkin di negara Konoha ya, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya. Nah, mungkin di negara Konoha ada yang namanya supremacy of text. Tapi di negara hukum yang ada adalah supremacy of law. Ya. Jadi hukum yang harus menjadi panglima atau terjemahan bebasnya adalah hukum yang harus didahulukan, ya. Nah, karena supremacy of law, maka segala sesuatunya itu harusnya berdasarkan hukum, ya. Maka tadi ketika kita bicara misalnya mengenai cortex, ya, penyeimbangnya itu adalah regulasi, betul ya Pak Rinto ya. Jadi pertama teks model, yang kedua regulasi, baru teknologinya itu sendiri. Jadi tujuan daripada hukum itu adalah memberikan keseimbangan, ya, atau secara sederhana memberikan keadilan, ya, kepada penguasa maupun warga negaranya. Nah, kalau kita bicara tatanan hukum kita, ya, yang meskipun diadopsi dari sistem hukum Eropa kontinental yang sekarang sudah menganut sistem hukum campuran, tentunya hukum sebagai panglima kembali lagi harus dikedepankan, ya. Dalam konteks ini yang menjadi aturan ada diatur mulai dari konstitusi kita sendiri, ya, di pasal 23A, ya, yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, ya. Nah, karena ini sifatnya memaksa, meskipun angkanya cuma 100.000, Pak Awan dan Pak Rinto, ya, untuk sanksi administrasi SPTOP dan 1 juta untuk sanksi administrasi SPT Badan, tapi pengenaan itu harus diatur dengan undang-undang. Maka sanksi itu secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP, ya. Mulai dari tahun 83 sampai dengan terakhir Ciptaker tahun 2023, ya, dan terakhir diubah lagi dengan Perpu 6 tahun 2023 itu juga masih mengatur hal yang sama, ya. Sehingga dengan demikian sanksi itu bagaimanapun juga karena berkaitan dengan upaya memaksa dan berkaitan dengan memindahkan harta warga negara menjadi milik penguasa harus diatur dengan undang-undang. Nah, pertanyaan menariknya adalah tiba-tiba ada peraturan yang hierarkinya sebenarnya jauh lebih rendah, yaitu keputusan Dirjen yang bisa mengesampingkan sanksi itu, Pak Awan dan Pak Rinto. Nah, sementara hierarkinya itu kita tahu diatur di pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Di pasal 7 itu tentunya tidak ada keputusan Dirjen Pajak, ya. Begitu juga di pasal 8, tidak ada keputusan Dirjen Pajak. Yang ada adalah keputusan Menteri Keuangan. Tadi Pak Wan sudah sampaikan juga contohnya di awal. Nah, karena ini heboh sekali disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, lalu kemudian tiba-tiba diakomodir oleh Dirjen Pajak, ya, Pak Bimo, dalam bentuk keputusan Dirjen Pajak. Nah, kalau kita bicara hierarki peraturan perundang-undangan, ya, tentu yang ada saja Pak Awan dan Pak Rinto, tapi berada hierarkinya lebih rendah dari undang-undang tidak bisa menghapus atau menggantikan. Apalagi hierarkinya tidak ada, ya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kan ini adalah kalau kita baca ada konsideran yang tadi yang Pak Awan tampilkan, ya, cap yang terbaru itu 55 ya Pak Awan, ya, 2026 Betul. itu di sana disebutkan konsiderannya salah satunya adalah Undang-Undang KUP. Ya, memang di Undang-Undang KUP itu ada sanksi yang diatur di pasal 7 ayat 1. Ya, tapi di pasal 7 ayat 1 itu tidak pernah mengamanatkan kepada Dirjen Pajak. Dia hanya mengamanatkan kepada Menteri Keuangan. Ya. Nah, tapi tiba-tiba kemudian muncullah peraturan Cap Dirjen 55 2026. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya kalaupun pemerintah dalam keadaan terdesak, ya, untuk menghapus sanksi administrasi itu, maka seharusnya menurut saya peraturan itu tidak boleh diterbitkan oleh Cap Dirjen Pajak, tapi harus diterbitkan setidak-tidaknya oleh peraturan Menteri Keuangan. Kalaupun peraturan Menteri Keuangan itu mengatur, sebenarnya sanksinya itu secara nilai atau nominal itu tidak boleh juga diatur. Dia boleh mengatur hal-hal teknis, tapi tidak bersifat tidak boleh mengatur yang sifatnya
nominal ya. Contoh misalnya, dulu kita heboh mengenai PPN yang naik dari 10% ke 11%. Kan PPN 11% itu kan diatur di dalam Undang-Undang Ciptaker, ya. Kemudian akhirnya karena terjadi kehebohan, kegaduhan, maka diterbitkanlah peraturan pemerintah, ya. Ya, peraturan pemerintah ini kemudian bisa menjadi undang-undang, ya. Itu yang disebut dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi ini nggak bisa sama dan nggak bisa berlaku untuk kasusnya Kepdirjen, karena ini sangat jauh sekali gitu ya hierarkinya, ya. Ini tidak relevan kalau mau dipaksakan, ya. Memang ada hal-hal tertentu keterdesakan pemerintah, maka bisa menerbitkan PP atau Perpu. Tapi keterdesakan itu tidak bisa digantikan dengan Kepdirjen, ya. Itu terlalu ekstrim gitu loh. Ya, terlalu ekstrim sekali ininya, apa namanya, memaksanya. Ya, jadi kalaupun mau, ya bisa menerbitkan Perpu, ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menghapus 100.000, 500.000, atau 1 juta yang ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Tidak bisa menggunakan Kepdirjen. Ya, nah jadi menurut saya ini adalah bentuk apa ya? Ya mungkin terburu-buru, ya, atau saya bisa menyebutnya ini kegiatan atau keputusan yang terlalu dipaksakan gitu ya. Memang terkesannya kan bagi wajib pajak itu satu hal yang tanda petik wow gitu ya. Karena memberikan keuntungan buat wajib pajak gitu. Tapi kalau dari kacamata hukum nanti ini menjadi sesuatu yang kebiasaan ya. Jadi kebiasaan melanggar hukum Hmm. kalau substansinya menguntungkan rakyat menjadi benar gitu ya. Ya, ya. Nah, ini juga sering digunakan oleh Fiskus nih. Ya, contohnya Pak Rinto dan Pak Awan misalnya dalam pemeriksaan pajak ya. Misalnya dulu ya, SPHP harus disampaikan langsung. Tapi Hmm. kalau dalam beberapa kasus disampaikan misalnya melalui pos. Nah, Ya. karena diterima maka dianggap benar. Nah, ini kan juga jadi persoalan gitu ya. Ya kan? Karena dianggap diterima jadi benar. Jadi sesuatu yang dibiasakan salah menjadi benar dianggap benar. Nah, itu kan nggak bisa juga gitu ya. Di negara hukum nggak bisa seperti itu. Jadi kebiasaan yang salah tidak bisa melegitimasi sesuatu yang salah menjadi benar. Hmm. Nah, itu tidak ada tuh dalam ilmu hukum, ya. Justru itu harus diperbaiki, ya, bukan dibiarkan terjadi. Nah, oleh karena itu, menurut saya ketika cap ini terbit, meskipun substansinya itu seperti seolah-olah ya Ya, kan betul. pro rakyat atau warga negara atau wajib pajak, tapi kemudian ini bisa dibiarkan begitu saja kan nggak bisa, ya. Ya. Nanti kalau kita bicara angka atau tarif pajak yang lain, Pak Awan dan Pak Rinto nanti bisa bebas dong diterbitkan oleh peraturan manapun, ya kan? Nah, ini kan juga menjadi persoalan hukum yang baru ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi harapannya Fiskus juga harus mengerti hukum ya. Bukan hanya bisnis model ya atau tax model tapi juga regulasi harus dipahami ya. Sehingga dengan demikian supremasi of law itu masih terjaga Pak Rinto dan Pak Awan ya. Jangan sampai nanti lagi-lagi Rechtstat itu digantikan oleh Techstat ya. Nah, selama menguntungkan mungkin WP akan diam, tapi kalau begitu sudah nggak menguntungkan, wah mulai teriak lagi nanti Pak Ya, Rinto ya. dan Pak Wan. Karena udah terbiasa dengan melanggar hukum, ya. Jadi pelanggaran hukum itu apa namanya jangan dibiasakan ya. Jadi apa namanya law breaking itu harusnya diminimalisir, ya, bukan apa namanya bukan dimaafkan dan diterima sebagai suatu pembenaran, bukan ya. Tapi harus dibiasakan bahwa hukumnya memang mengatur demikian. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey informasinya ya, luar biasa. Kita langsung ke Pak Rinto nih. Bagaimana IWP menanggapi ini Pak? Sanksi dibuat oleh undang-undang, tetapi Ya. bisa dihapus oleh Kepdirjen yang jauh di bawah dari hierarki peraturan perundang-undangan. Bagaimana nih Pak IWP menanggapinya? Ya, ini komentar saya sedikit aja Mas Awan. Jadi ini kami dari BPI menanggapi ini, Mas. Ini seakan-akan memang aturan ini untuk wajib pajak, Mas, menguntungkan wajib pajak. Tapi saya melihatnya, Mas, ini adalah untuk mengamankan biar tidak ada tersangka kasus Kortek ini, Mas. Nanti kalau rakyat marah, nah ini kan banyak yang ini, Mas, lapor ke KPK ini saya kesulitan ini kesalahannya DJP kok di perkan kami ada denda itu loh, Mas. Nah, itu otomatis kan tekanan
dari wajib pajak kan menguat Mas untuk KPK menetapkan adanya tersangka terkait korupsi Kortek ini Mas Rawan. Jadi sebenarnya ini lagi-lagi Mas, dan ini sangat bahaya apalagi ini melibatkan wajib pajak, seakan-akan wajib pajak dianggap untuk rela bahwa sama-sama kamu kan juga menikmatin kan error konteknya. Karena apa? Kamu lapornya bisa kami perpanjang dan tidak kena sanksi gitu loh, Mas. Jadi ini supaya untuk menikmatin berbuat dosa sama-sama itu loh Mas Aman. Biar nanti nggak ada tersangka di kasus Kortek. Ini yang praktek hukum seperti ini mungkin kalau saya nggak salah Pak Re, ini dari rule of law menjadi rule by law gitu loh Pak Re. Jadi mereka itu punya keinginan, nanti aturannya baru dibuatkan. Nah ini akhirnya menabrak-nabrak aturan Mas, dari undang-undang langsung lompat ke Dirjen Pajak. Itu kan sangat nggak logis sekali Mas Awan. Secara ilmu hukum pun ini ngawur gitu Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Makasih Pak Rey. Luar biasa sekali ya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak.